Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di sebuah desa terpencil, bayangan bergerak diam-diam di balik pohon tua. Orang-orang mulai bicara, tapi lebih banyak yang memilih diam. Seorang wartawan ditemukan terkubur tanpa nama. Seorang juru kunci tiba-tiba menghilang. Dan seorang perempuan datang membawa keberanian dan dendam yang tak selesai. Di balik setiap senyap ada jejak. Di balik setiap kabut ada kebenaran yang dikubur dalam-dalam. Ini bukan legenda desa. Ini adalah misteri pembunuhan yang terjadi di dunia nyata. Selamat datang di channel Tatang S, Pembunuhan di Tengah Kabut. Cerita yang akan membuka rahasia paling gelap dari desa yang tampak damai. Udara dingin mulai menusuk tulang saat mobil travel tua itu menuruni jalanan berliku menuju desa Tegal Asri. Jam menunjukkan pukul 5 sore, namun langit sudah lebih gelap dari biasanya. Kabut menggantung rendah, perlahan merayap turun dari lereng bukit, menyelimuti jalanan yang dipagari hutan pinus di kanan kiri. Raya Sasmita menatap keluar jendela dengan mata kosong. Jaket abu-abu tipisnya terlihat lusuh, namun matanya tetap awas, mencermati detail demi detail, bukan karena paranoid. Kebiasaan itu tertanam dalam dirinya sejak bertahun-tahun menjadi penyelidik kepolisian. Kini, setelah hampir 2 tahun pensiun dini, ia hanya ingin satu hal, ketenangan. Bu Raya, ibu sebentar lagi sampai. Ujar sopir travel sambil menurunkan volume radio. Raya mengangguk singkat. Tak ada jawaban selain gumaman pendek. Desa Tegal Asri tampak sepi ketika mobil akhirnya berhenti di depan rumah penginapan milik Bu Lastri. Rumah kayu sederhana itu berdiri tenang di tengah pekarangan luas dengan pohon beringin besar yang menjulang di depannya. Ini penginapan satu-satunya di sini, Bu. Tapi nyaman kok, kata sopir itu sambil menurunkan koper kecil milik Raya. Raya membayar dan mengangguk pelan. Begitu sopir pergi, ia berdiri sejenak, memandangi jalan desa yang mulai dibalut kabut. Sunyi, tidak ada suara motor, tidak ada anak kecil bermain, hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Bu Lastri menyambutnya hangat. Kamar belakang ya, Bu, dekat jendela bisa lihat kabut malam. Raya hanya tersenyum kecil. Kabut. Orang kota mungkin menganggapnya romantis, tapi Raya tahu di tempat sunyi seperti ini, kabut bisa menyembunyikan banyak hal, termasuk niat jahat. Malam pertama di desa itu berlalu begitu saja. Namun, sebelum ia tidur, Raya sempat melihat bayangan seseorang berdiri diam di ujung jalan tak bergerak, tak bersuara, lalu lenyap perlahan di telan kabut. Bukan sesuatu yang luar biasa, tapi naluri lamanya berbisik, ada sesuatu yang tak beres di tempat ini. Suara ketukan pintu membangunkan Raya lebih awal dari yang ia perkirakan. Jam dinding menunjukkan pukul 5:30 pagi. Udara dingin masih menggigit, dan kabut belum mengangkat dari permukaan tanah. Ia menyibak tirai jendela jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Putih dan pekat. Bu Raya! Suara panik terdengar dari luar pintu. Bu Lastri! Raya membuka pintu dengan cepat. Wajah perempuan paruh baya itu pucat. Matanya membelalak. Ada yang ditemukan di jalan utama desa, mayat Pak Wiryo. Raya hanya terdiam sejenak, tapi tubuhnya langsung bergerak. Ia mengganti baju, memasukkan ponsel ke saku jaket, dan mengikuti langkah Bu Lastri yang gemetar. Di jalan berbatu dekat balai desa, beberapa warga sudah berkumpul. Beberapa menutupi mulut, beberapa lagi hanya berdiri terpaku. Kabut masih menggantung rendah, menciptakan pemandangan yang hampir seperti mimpi buruk. Pak Wiryo tergeletak di tanah dengan posisi telentang. Kepalanya berdarah, matanya terbuka, memandang kosong ke langit kelabu. Ada luka di pelipis, tampak seperti hantaman benda tumpul. Tubuhnya kaku, tangan menggenggam setengah terbuka. Raya memicingkan mata. Kapten Ardi, polisi satu-satunya di desa, baru datang 5 menit kemudian dengan sepeda motor tuanya. Ia tampak gugup dan linglung, berusaha membubarkan warga dengan suara yang tak meyakinkan. Saya akan selidiki ini. Mohon semua warga kembali ke rumah. Jangan menyentuh apapun. Raya berjongkok perlahan di dekat tubuh korban. Tak menyentuh, hanya mengamati. Tidak ada jejak kaki lain di sekitar tubuh. Batu-batu kecil tampak tidak terganggu, seolah mayat itu dijatuhkan begitu saja dari udara. Apa semalam ada yang mendengar suara aneh? Tanya Raya lirih pada Bu Lastri yang berdiri di belakangnya. Enggak, sepi seperti biasa. Cuma, kabutnya lebih tebal dari biasanya.
Raya menatap sekeliling. Jalan ini biasa dilewati warga pagi hari. Tapi jika tubuh ini sudah ada sejak malam, mengapa tidak ada yang melihatnya? Ia mendekati Kapten Ardi. Anda punya garis polisi? Kamera? Apapun. Kapten Ardi tampak kikuk. Bu Raya, ini desa kecil. Kami enggak siap kalau ada kejadian begini. Biasanya cuma ngurus kehilangan ayam atau orang mabuk. Raya menghela napas. Ia tidak ingin terlibat. Tapi tubuh yang tergeletak itu, tatapan kosongnya, luka di pelipis, semua itu seperti memanggil kembali bagian dirinya yang telah lama ia kubur. Dan yang paling mengganggunya, kenapa tidak ada jejak siapapun di sekitar mayat ini? Raya menghabiskan pagi itu di balai desa bersama Kapten Ardi. Mayat Pak Wiryo sudah dibawa ke puskesmas terdekat untuk visum sederhana. Namun, fasilitas di desa ini terbatas dan hasilnya tak akan keluar dalam waktu cepat. Pak Wiryo dikenal baik, kata Ardi sambil menyeduh kopi. Aktif di masjid, sering bantu warga yang butuh. Enggak pernah terdengar ada musuh. Raya menatap pria muda itu. Orang baik pun bisa menyimpan rahasia. Siapa yang terakhir melihatnya hidup? Ardi berpikir keras. Setahu saya, kemarin sore dia sempat ke rumah kepala desa. Tapi malamnya, tidak ada yang tahu pasti. Mungkin pulang lewat jalan belakang. Lalu, ya, kejadian itu. Raya memutuskan untuk berjalan keliling desa sendiri. Ia ingin melihat lebih dekat bukan hanya tempat kejadian, tapi juga orang-orangnya. Desa Tegal Asri adalah tempat kecil dengan tak lebih dari 100 kepala keluarga. Rumah-rumah berdiri jarang, dikelilingi ladang dan kebun sayur. Kabut belum sepenuhnya menghilang, membuat suasana pagi terasa muram dan penuh bisik-bisik. Di warung kecil dekat lapangan, Raya duduk dan memesan teh hangat. Pemilik warung, seorang wanita muda bernama Murni, tampak gugup saat menyapanya. Bu Raya ya? Yang nginep di rumah Bu Lastri? Iya. Kamu kenal dekat sama Pak Wiryo? Murni menunduk, tangannya sibuk membersihkan meja yang sudah bersih. Bapak itu. Ya, suka nasihatin orang. Tapi, kadang juga suka ikut campur. Ada yang suka, ada yang jengkel. Siapa yang jengkel? Entahlah, Bu. Saya cuma dengar-dengar. Beberapa bulan lalu dia pernah ribut sama Pak Lurah soal tanah kuburan. Katanya Pak Lurah mau alihkan jadi tempat wisata. Raya mencatat dalam hati. Motif ekonomi. Sebelum pulang, Raya menyempatkan diri melewati rumah Pak Wiryo. Pagar bambunya terbuka. Rumah itu tampak sepi, namun ada seorang gadis kecil berdiri di teras. Kamu tinggal di sini? Tanya Raya lembut. Gadis itu mengangguk. Saya Nina. Saya anak Pak Wiryo. Raya berjongkok. Kamu lihat ayah terakhir kapan? Semalam. Ayah keluar habis maghrib. Katanya ada yang manggil ke dekat sungai, tapi saya enggak tahu siapa. Raya menegang. Siapapun yang memanggil tidak datang ke rumah? Nina menggeleng. Enggak. Ayah keluar sendiri. Mata Raya menyipit. Motif, saksi, dan kebiasaan korban semuanya mulai mengarah ke satu titik. Pak Wiryo tahu sesuatu, dan seseorang tidak ingin rahasia itu terbongkar. Tapi siapa? Dan kenapa tidak ada jejak? Kabut mungkin menyembunyikan pembunuh itu. Tapi seseorang di desa ini tahu lebih banyak dari yang mereka katakan. Raya kembali ke lokasi tempat mayat ditemukan, kali ini sendirian. Kabut mulai menipis, menyisakan bekas embun di rerumputan dan batu-batu jalan. Ia berjongkok, memperhatikan tanah dengan seksama. Permukaan jalan masih lembab, tapi tak ada bekas seret, tak ada jejak kaki menuju atau menjauh dari titik tempat Pak Wiryo ditemukan. Ia menghela napas, mencoba berpikir seperti dirinya dulu sebagai penyidik. Jika korban berjalan sendiri, harusnya ada jejaknya. Jika dibunuh di tempat lain dan dipindahkan, pelaku pasti meninggalkan sesuatu. Tapi yang ini bersih. Terlalu bersih. Raya lalu mendatangi Kapten Ardi. Ada yang hilang dari tubuh korban? Tanyanya. Ardi mengangkat bahu. Dompetnya enggak ada. HP juga enggak ditemukan. Tapi bisa saja jatuh. Atau diambil. Raya kembali merenung. Motif perampokan? Tidak meyakinkan. Pak Wiryo bukan orang kaya. Tapi jika tujuannya menghilangkan sesuatu dari tubuhnya, mungkin dokumen, foto, atau bukti. Sore harinya, Raya berbicara dengan Pak Lurah Suparta, pria tua dengan penampilan rapi dan senyum yang tak pernah sampai ke mata. Saya kaget sekali, katanya.
Pak Wiryo itu orang lama di desa ini. Tapi ya, kadang terlalu ikut campur urusan orang. Urusan seperti apa? Pak Lurah tertawa kecil. Macam-macam. Proyek desa lah, pembangunan jalan, bahkan tanah kuburan yang Bu Raya mungkin sudah dengar. Raya menatapnya tanpa berkedip. Benarkah rencana pengalihan itu? Pak Lurah menghela napas, lalu mengangguk. Memang ada wacana, tapi baru tahap awal. Belum ada keputusan apa-apa. Pak Wiryo menentang? Ya, tapi dia sendiri juga pernah dituduh mengatur surat tanah fiktif di masa lalu. Nggak ada yang terbukti sih. Ada nada sumbang dalam penjelasan itu. Raya menyimpan catatan itu dalam pikirannya. Malam hari, Raya memeriksa buku tamu penginapan milik Bu Lastri, berharap menemukan sesuatu yang janggal. Dan di sana, ia menemukan satu catatan. Nama yang tidak dikenal, masuk 2 hari lalu, hanya menulis Sony Pekalongan. Tidak ada nomor HP, tidak ada tanda pengenal. Raya menunjukkannya pada Bu Lastri. Orangnya pendiam, Bu. Nggak banyak omong. Nginep cuma semalam. Besok paginya pergi katanya mau ke hutan sebelah, tapi nggak balik-balik. Raya menutup buku itu perlahan. Orang asing datang, Pak Wiryo keluar malam, dan esoknya ia ditemukan tewas tanpa jejak. Rasanya kepingan puzzle mulai menyatu, tapi belum ada yang cukup untuk membentuk gambar utuh. Yang jelas, kabut bukan satu-satunya yang menyembunyikan sesuatu di desa ini. Orang-orang juga belajar menyimpan rahasia dengan sangat rapi. Esok harinya, kabut tak setebal biasanya. Raya bangun lebih pagi, pikirannya tak bisa tenang sejak semalam. Nama asing di buku tamu itu, Sony, terus menghantuinya. Terlalu kebetulan untuk diabaikan. Raya mendatangi hutan kecil di sebelah timur desa, satu-satunya arah yang disebutkan Sony kepada Bu Lastri. Hutan itu tidak lebat, tapi cukup sunyi dan jarang dilalui warga, kecuali para pencari kayu atau petani jamur. Ia menyusuri jalan setapak, mengamati tanah dan ranting-ranting yang patah. Setelah hampir 1 jam, ia menemukan sesuatu yang ganjil jejak sepatu baru, berbeda dari alas kaki warga desa yang biasanya memakai sandal atau sepatu bot tua. Jejak itu mengarah ke sebuah gubuk kosong, seperti pos jaga atau pondok istirahat petani. Di dalamnya, Raya menemukan sisa rokok, bekas api unggun kecil, dan yang paling mencolok selembar sobekan kertas peta topografi dengan 1 titik ditandai tinta merah. Titik itu berada tepat di lokasi tanah kuburan lama desa. Raya merasakan jantungnya berdebar. Sore harinya, ia kembali ke balai desa dan meminta Kapten Ardi menelusuri identitas tamu bernama Sony, jika mungkin lewat laporan penduduk atau stasiun bus terdekat. Saya coba, Bu, tapi nama Sony banyak. Tanpa nomor, tanpa KTP, sulit. Ia tampak frustrasi, tapi juga mulai tertarik secara pribadi pada kasus ini. Raya mengangguk. Kalau Sony menyamar sebagai pendatang biasa, kenapa ia ke tempat sunyi begini? Apa yang ia cari? Di sisi lain, diam-diam Raya kembali mendatangi rumah Pak Wiryo. Kali ini ia disambut oleh Nina dan bibinya, Bu Ratmi, yang tinggal sejak kejadian itu. Kemarin ayah sempat menyebut soal orang kota yang banyak tanya, ujar Nina pelan, tapi aku nggak ngerti maksudnya. Raya menyelidiki kamar kerja kecil milik Pak Wiryo, hanya sebuah meja kayu dan rak buku tua. Tapi di bawah rak, ia menemukan sesuatu terjepit, sebuah amplop lusuh. Di dalamnya terdapat fotokopi surat tanah, lengkap dengan tanda tangan dan stempel desa. Tapi yang aneh, tanggalnya berbeda dengan arsip resmi yang ditunjukkan Pak Lurah kemarin. 2 dokumen berbeda untuk 1 bidang tanah yang sama. Raya langsung menyadari, Pak Wiryo tahu ada pemalsuan surat tanah, dan seseorang ingin membungkamnya. Malamnya Raya memandang keluar jendela, pikirannya bercabang-cabang. Orang asing datang, membawa peta menuju tanah kuburan. Pak Wiryo menyimpan bukti manipulasi tanah, dan seseorang tidak ingin rahasia itu keluar ke publik. Pertanyaannya sekarang, apakah Sony adalah pembunuhnya atau justru orang yang juga hampir dibunuh? Pagi itu Raya menyimpan 2 lembar fotokopi surat tanah dalam map khusus. Salah satunya dari Pak Lurah, satunya lagi yang ia temukan tersembunyi di kamar Pak Wiryo. Sekilas terlihat identik, tapi tanggal dan nomor registrasi berbeda. Raya memutuskan mengonfrontasi Pak Lurah Suparta secara langsung. Pak, saya menemukan salinan surat tanah yang berbeda dari yang Anda tunjukkan tempo hari, ujarnya tenang. Apakah desa mengeluarkan 2 surat untuk tanah kuburan? Pak Lurah menegang.
Sekilas matanya berkedip cepat, tapi ia buru-buru menyembunyikan keterkejutannya. Itu pasti fotokopi lama. Mungkin belum diperbarui. Raya menggeleng. Yang saya temukan justru lebih baru, dan tanpa persetujuan dari beberapa anggota desa yang seharusnya ikut menandatangani. Pak Lurah tampak tersudut, tapi sebelum bisa menjawab lebih jauh, seorang pria tua tiba-tiba masuk ke ruangan balai desa. Pak Dul, mantan ketua RT dan sahabat lama Pak Wiryo, "Saya dengar Bu Raya sedang cari tahu soal surat tanah," katanya pelan. "Pak Wiryo pernah cerita, dia curiga ada penjualan diam-diam ke investor luar, makanya dia simpan salinan sendiri." Raya menatap Pak Lurah. "Apakah orang luar itu Sony?" Pak Lurah tak menjawab. Di rumah Bu Lastri, Raya mencocokkan tanda tangan di kedua dokumen. Salah satunya terlihat kaku dan berbeda gaya. Ia memfoto dan mengirim ke rekan lamanya di kota, seorang ahli forensik dokumen. Beberapa jam kemudian balasannya datang. Tanda tangan Pak Wiryo di dokumen versi lurah kemungkinan besar palsu. Terlalu presisi, mirip hasil scan dan print. Raya akhirnya punya bukti teknis. Tapi siapa yang membuatnya dan siapa yang menyuruh? Malamnya suasana desa makin mencekam. Kabut turun lebih cepat dan warga mulai terlihat gelisah. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik di warung dan pos ronda, menyebut kata-kata seperti kutukan kuburan, tanah keramat dijual, dan arwah marah. Raya tahu desas-desus ini bisa dipakai untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Ia kembali menelusuri catatan tamu di penginapan desa, dan kali ini sadar akan detail yang ia lewatkan. Sony check-in 2 hari sebelum kematian Pak Wiryo, tapi tidak pernah check-out. Nama itu hanya muncul sekali. Tidak ada saksi yang melihat dia pergi. Mungkinkah Sony juga menjadi korban? Atau, apakah Sony menyamar sebagai orang luar untuk menyelidiki kasus ini sendiri dan sekarang bersembunyi? Besok Raya memutuskan satu hal. Ia akan menyusuri titik merah dalam peta yang dibawa Sony. Ia harus melihat langsung apa yang tersembunyi di tanah yang disengketakan. Karena kebenaran tampaknya tidak hanya terkubur di balik dokumen, tapi mungkin juga terkubur secara harfiah di bawah tanah. Kabut kembali turun tebal pagi itu, seolah tahu Raya akan menyibak tabir yang selama ini menyelimutinya. Dengan jaket hangat, senter kepala, dan peta sobekan yang ditemukan di gubuk tua, Raya berjalan sendiri menuju lokasi yang ditandai titik merah, area sepi di sisi barat desa, di ujung kebun bambu yang tak lagi terurus. Langkahnya mantap, tapi setiap desiran angin membuat bulu kuduknya meremang. Tak ada suara selain dedaunan yang basah dan bunyi langkahnya di tanah lembab. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia sampai di lokasi yang dimaksud. Tanahnya agak lebih rendah, dengan bekas galian tua yang telah tertutup rerumputan tipis. Raya memeriksa sekeliling, dan di balik semak tinggi ia menemukan sebuah papan kayu kecil yang hampir lapuk, bertuliskan samar. Wilayah pemakaman lama, tidak untuk umum. Tapi yang membuatnya tercekat adalah bau samar seperti daging busuk yang terperangkap. Dengan alat gali kecil yang ia bawa, Raya menggali sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, ia menemukan kain putih yang tampak baru dikubur, bukan kain kafan biasa, tapi karung plastik. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sebagian jas pria dengan noda darah, jam tangan pecah, sepucuk ponsel rusak, dan yang paling mengejutkan, kartu identitas atas nama Sony Prasetyo. Raya terduduk lemas. Sony tak pernah kembali karena ia sudah dibunuh, dan lebih mengerikan lagi, mayatnya tidak dimakamkan secara layak. Ia dikubur di lahan yang sedang menjadi sengketa. Sore harinya, Raya menemui Kapten Ardi, memperlihatkan semua temuan itu. Ini jelas pembunuhan. Korban disembunyikan agar tak ada yang tahu ia pernah ada di desa, ujar Raya. Kapten Ardi menatap bukti itu dengan rahang mengeras. Kalau ini benar, pelakunya bukan cuma ingin menyembunyikan pembunuhan, tapi juga melindungi proyek besar yang sedang berlangsung. Raya mengangguk pelan, dan kita tahu siapa yang paling diuntungkan jika lahan kuburan itu jadi dijual. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raya merasa sangat dekat dengan kebenaran. Tapi ia juga tahu orang yang membunuh Sony dan Pak Wiryo masih ada di desa, dan jika ia tak hati-hati, ia bisa jadi target berikutnya. Raya duduk di ruang tamu balai desa, berhadapan dengan Pak Lurah Suparta. Kapten Ardi berdiri di belakangnya, menyilangkan tangan di dada. Di hadapan mereka terbentang semua bukti.
2 surat tanah dengan tanggal berbeda, hasil analisa tanda tangan, dan foto barang-barang milik Sony yang ditemukan di lokasi penguburan ilegal. Pak Lurah terlihat pucat. Peluh di keningnya mengalir deras meski udara pagi masih dingin. Tatapannya berusaha mencari celah untuk menyangkal, tapi semua jalan sudah tertutup. "Apa Anda ingin menunggu polisi datang dan membuat berita ini menyebar ke media?" kata Kapten Ardi dingin. Raya membuka ponsel, memperlihatkan rekaman suara dari Bu Ratmi yang semalam mengaku bahwa Pak Wiryo sempat menunjukkan surat asli kepadanya dan mengatakan ia merasa diawasi. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, Pak Lurah Suparta membuka mulut. Saya hanya perantara," ujarnya pelan. "Investor dari luar kota datang membawa tawaran besar. Mereka bilang tanah kuburan itu sudah tidak dipakai lagi. Hanya lahan kosong. Mereka ingin membangun villa." Lalu, desak Raya. Pak Wiryo menolak. Dia tahu sejarah tanah itu, tapi Sony, dia wartawan. Datang berpura-pura jadi peneliti. Ternyata dia menyelidiki konflik tanah dan rencana penjualan. "Siapa yang membunuh Sony?" tanya Kapten Ardi tajam. Pak Lurah tak menjawab, hanya menggigit bibir. Tapi diamnya itu lebih keras dari pengakuan apapun. Siang harinya, Raya mengunjungi rumah Bulastri membawa kabar buruk itu. "Jadi benar ya?" "Sony wartawan," gumam Bulastri. "Saya curiga sejak awal, dia banyak tanya soal sejarah desa. Tapi saya tak pernah sangka, dia hampir menemukan kebenaran," jawab Raya lirih. "Tapi tak sempat membawa keluar dari desa." Bulastri menatap jauh keluar jendela. "Kalau begitu, tugas itu ada di pundakmu, Raya." Malamnya, Raya menulis laporan lengkap berisi semua temuannya, termasuk transkrip pengakuan Pak Lurah, foto lokasi kuburan ilegal, dan catatan investigasi sejak awal. Ia tak bisa tidur, kabut makin tebal di luar, tapi pikirannya jelas, besok ia akan menghubungi media. Dan jika benar, ini akan membuka borok besar. Konspirasi antara aparat desa dan pengusaha luar, pembunuhan terhadap 2 orang, dan pemalsuan dokumen resmi. Satu hal yang belum ia temukan hanyalah siapa eksekutor pembunuhan Sony dan Pak Wiryo. Tapi ia merasa bayangan itu semakin dekat. Raya tiba-tiba terbangun dari tidurnya menjelang subuh oleh suara ketukan pelan di jendela kamar penginapan. Detak jantungnya langsung berpacu. Siapa yang datang sepagi ini? Ia mendekat perlahan, mengintip dari sela tirai. Seorang pria berdiri di luar. Bertopi, wajahnya sebagian tertutup syal. Tapi matanya, ia mengenal mata itu, Mas Thohir. Tukang gali makam yang sejak awal kasus ini begitu pasif dan pendiam. Raya membuka jendela sedikit. "Ada apa, Mas?" Thohir melihat ke kanan kiri sebelum berbisik. "Saya tahu siapa yang bunuh Sony." Di pos ronda yang kosong dan gelap, mereka bicara 4 mata. Thohir gemetaran saat mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari kantong bajunya. "Ini rekaman CCTV dari gudang desa, kamera kecil yang saya pasang diam-diam buat jaga alat gali. 2 bulan lalu, malam hari. Nggak ada yang tahu kamera itu masih nyala." Raya membuka laptopnya, menancapkan flash disk. Tampilannya buram, tapi cukup jelas. Malam sunyi, 2 orang pria menyeret sesuatu ke dalam karung. Salah satunya jelas, Pak Lurah Suparta. Tapi yang satunya, Raya menahan napas. Pak Jatmiko, wakil kepala desa, yang selama ini justru terlihat sangat kooperatif. Ia yang pertama kali mengajak Raya berdiskusi soal kasus, bahkan pernah membelanya di forum warga, dan kini, wajahnya tertangkap membantu mengubur mayat Sony. "Pak Wiryo tahu soal ini," kata Thohir pelan. "Mereka takut rahasianya bocor." Lalu, malam itu, Pak Jatmiko datang ke rumah Pak Wiryo. Keesokannya, Pak Wiryo sudah mati. Raya menutup laptop. Dadanya sesak. Semua kepingan sudah menyatu. 2 pembunuh. 1 konspirasi, dan 1 peluru. Masih belum digunakan. Pagi harinya, Raya menelepon seorang jurnalis senior, rekannya dari masa lalu. "Saya punya semua bukti. Saya butuh bantuannya buat publikasikan ini." Suara di seberang menjawab cepat, "Kirim semua file. Saya bantu pastikan berita ini naik di media nasional." Tapi Raya tahu, setelah ini ia bukan cuma penyelidik, ia jadi target. Dan benar saja. Malam itu, saat Raya hendak kembali ke penginapan,
sebuah motor tanpa plat mendekat cepat dari belakang. Letusan senjata terdengar, Raya terjatuh ke tanah, ponselnya terlepas dari genggaman. Motor itu melaju kencang menembus kabut, menghilang tanpa jejak. Untungnya, peluru hanya menggores bahunya. Raya tersenyum kecut meski darah mengucur. Kalau mereka mulai menembak, artinya aku sudah sangat dekat. Raya dirawat di ruang bidan desa dengan pengamanan dari Kapten Ardi. Luka tembaknya tak parah, hanya sayatan di bahu, tapi itu sudah cukup menjadi peringatan. Namun, semangatnya tidak padam. Beberapa jam setelah kejadian, berita itu pecah di dunia maya. Wartawan dibunuh, mayat ditanam diam-diam di lahan sengketa, bukti rekaman dan dokumen ditemukan oleh warga. Nama Raya mulai disebut sebagai pelapor utama. Tak butuh waktu lama sebelum berita itu sampai ke telinga para pejabat tinggi, tim investigasi dari provinsi turun ke desa. Pak Lurah Suparta dan Pak Jatmiko ditangkap. Rekaman CCTV dan dokumen palsu menjadi bukti kuat. Diinterogasi, mereka akhirnya mengaku. Sony tahu soal proyek ilegal pembangunan resor mewah yang akan menggusur lahan pemakaman lama. Saat mencoba memperingatkan Pak Wiryo, ia dibunuh lebih dulu. Pak Wiryo menyusul karena dianggap terlalu banyak tahu. Thohir, si tukang gali yang semula diam, dijadikan saksi kunci. Keberaniannya menyimpan rekaman menyelamatkan kasus dari tenggelam selamanya. Beberapa minggu kemudian, Raya berdiri di tengah lahan pemakaman lama yang kini kembali diberi pagar dan papan kayu. Wilayah pemakaman lama dilindungi undang-undang. Ia menaruh bunga di 2 titik tanah, satu untuk Pak Wiryo, satu untuk Sony. Tak ada nisan, tapi ada jejak keberanian. Warga desa kini membuka suara. Forum desa kembali digelar secara terbuka. Kepala desa yang baru dipilih melalui pemungutan suara langsung. Kapten Ardi tetap mengawasi dari kejauhan, memastikan tak ada lagi tekanan. Raya kembali ke kota. Ia membawa 2 hal, luka di bahu dan cerita yang tak bisa dilupakan. Saat duduk di kereta menuju kota, ia mengetik 1 kalimat di laptopnya. Kadang, kebenaran tidak bersembunyi di balik misteri, tapi dikaburkan oleh mereka yang punya kuasa. Untungnya, kabut akan selalu menghilang pada waktunya.